Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita mau berdoa mendukung bangsa dan negara kita, pemerintahan Indonesia, supaya dapat menjalankan tugas dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Untuk itu datang kepada Tuhan, serahkan hidup kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, Kau kebenaran, kami percaya. Tuntun kami Tuhan dalam jalan-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu.
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Demikian kerinduan kami akan kebenaran-kebenaran-Mu dinyatakan atas hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kebenaran firman pada pagi hari ini melanjutkan yang lalu seri khotbah di bukit, pokok-pokok iman dari Tuhan Yesus. Kali ini Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu, kata lapar dan haus di sini bukanlah kata lapar dan haus secara harfiah, tetapi ini sebuah kiasan yang mengandung arti kerinduan, rindu atau ingin sekali. Jadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran adalah orang yang rindu dan ingin sekali kebenaran itu dinyatakan dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan satu kondisi yang baik, sebab ketika kita lapar dan haus, kita akan berusaha untuk memenuhi, memuaskan rasa lapar dan haus itu. Kalau rasa lapar dan haus itu akan kebenaran, maka akan memotivasi kita untuk terus mencari kebenaran dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua saya membahas tentang kebenaran itu sendiri. Kebenaran di sini adalah hal rohani. Sekali lagi bukan masalah materi ataupun duniawi. Jadi kebenaran yang dimaksud di sini bukan kebenaran secara hukum atau legalitas, justification bukan, melainkan kebenaran secara moral atau rohani. Nah, jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang demikian disebut berbahagia karena orang yang demikian rindu akan hal-hal rohani. Banyak orang merindukan pada hal-hal duniawi atau materi, seperti seks, uang, kekuasaan, kedudukan, hiburan, makanan, minuman, dan lain-lain. Akan hal-hal itu, firman Tuhan justru memberi peringatan kepada kita. Dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36 dikatakan, berhati-hatilah agar hatimu tidak dipenuhi dengan keinginan untuk berpesta, bermabuk-mabukan, dan mengkhawatirkan hidup. Dan hari itu akan datang atasmu seperti perangkap. Sebab hari itu akan datang ke atas segala sesuatu yang tinggal di seluruh muka bumi. Berjaga-jagalah setiap waktu dan selalu berdoa supaya kamu mendapat kekuatan untuk melepaskan diri dari semua hal yang akan terjadi itu dan untuk berdiri di hadapan Anak Manusia. Matius pasal 5 ayat 6 tadi menekankan kepada kita orang yang berbahagia adalah orang yang rindu akan hal-hal rohani, bukan yang duniawi. Yaitu mereka yang sadar akan dosa dan sedih karena dosa-dosanya. Seperti yang diajarkan di Matius pasal 5 ayat 3-4 sebelumnya. Yang berduka cita kalau melakukan dosa. Kerinduan kepada hal-hal rohani ini tidak terpisahkan dari kebencian kepada hal-hal dosa atau duniawi. Apakah kita membenci semua dosa? Kalau kita rindu kepada hal-hal rohani, maka kita juga akan benci kepada hal-hal duniawi atau dosa. Itu merupakan pertanda bahwa rohani kita hidup,
sehat, orang yang tidak lapar dan haus akan kebenaran, akan hal-hal rohani, maka sesungguhnya rohaninya sedang mati atau juga sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kerinduan akan hal-hal rohani ini, rasa lapar dan haus akan kebenaran, akan hal-hal rohani ini akan mewujudkan satu tindakan untuk pemenuhannya. Ya, diantaranya akan selalu rindu mencari, mendengar, menggali firman Tuhan. Yang kedua, akan selalu rindu berdoa, bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan komunitas yang rohani. Dan yang ketiga, akan selalu rindu dan haus untuk menjauhi hal-hal yang berdosa dan duniawi. Bagaimana, apakah ketiga hal ini ada dalam diri kita? Kalau demikian ada, maka kita termasuk orang-orang yang haus dan rindu akan kebenaran. Dan berbahagialah, karena Tuhan akan memuaskan saudara dan saya. Dipuaskan oleh Tuhan artinya saudara mendapat hal-hal rohani itu. Rohani saudara bertumbuh, iman saudara bertumbuh dengan segala janji-janji berkat yang menyertainya digenapi atas kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru dan kebenaran firman yang memberkati kami pagi hari ini. Kau mengingatkan kami untuk selalu memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran, akan hal-hal rohani. Selalu rindu, selalu ingin akan hal-hal kebenaran, akan hal-hal rohani. Dan biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami dalam kami memenuhi hal-hal itu, sehingga kami dipuaskan, kami bertumbuh di dalam Engkau. Dan janji-janji berkat yang menyertai setiap kebenaran firman-Mu digenapi atas hidup kami. Bapa, kesempatan yang baik kami bawa dalam doa bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohonkan berkat atas Indonesia. Lawatlah Indonesia Tuhan. Melalui gereja-Mu yang ada, Engkau melawat Indonesia. Melalui doa-doa daripada umat-Mu, Engkau mengubahkan bangsa ini. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu terus murnikan gereja-Mu Tuhan, untuk menjadi umat-Mu yang kudus, yang layak menanti Engkau, dan menjadi kesaksian bagi Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa mendukung Bapak Presiden Jokowi dan staf menterinya yang kami mendengar akan segera mengalami reshuffle kembali. Tuhan, Kau menolong Pak Jokowi memilih menterinya yang tepat sehingga membantu tugas-tugasnya memimpin negeri ini, dan negeri ini menjadi lebih baik. Dan secara khusus juga berdoa untuk pemerintah dalam upaya menanggulangi COVID-19. Segala upaya bersama dengan Satgas COVID-19 dapat terlaksana dengan baik, sehingga makin sedikit yang terdampak, makin banyak yang sembuh, dan COVID dapat teratasi. Kami juga berdoa untuk keadaan ekonomi Indonesia. Tuhan berkati sehingga boleh meningkat, terjadi kenaikan dalam bidang ekonomi, rakyat Indonesia menjadi makmur. Makin sedikit yang miskin, karena juga ada praktek kasih satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain. Ya, Indonesia menjadi negara yang makmur. Kami juga berdoa untuk toleransi satu dengan yang lain, keragaman kami dipersatukan di dalam NKRI. Kami hidup dalam keharmonisan, saling menghormati, saling menyayangi, sehingga Indonesia juga boleh bertumbuh dalam Bhinneka Tunggal Ika yang indah, yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tolak segala radikalisme, kami tolak segala macam intervensi daripada terorisme, kami tolak kekerasan, sehingga Indonesia boleh makin hari makin baik, makin indah karakter rakyatnya, dan makin bersatu. Dari pusat juga pemerintahan di daerah, di kota kami masing-masing, Tuhan melawat melalui gerejanya, melalui doa-doa yang kami naikkan. Keadaan menjadi lebih baik lagi setiap saat, makin hari makin baik. Demikian kami berdoa dan memberkati bangsa dan negara kami,
Indonesia. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa kita saudara. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.